Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa serta pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah SWT beserta Suruh TV, pemirsa Suruh TV yang dimuliakan Allah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk senantiasa pelajari dan menggali berbagai tuntunan-tuntunan yang ada dalam agama yang mulia ini, agar dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita dan kita merasakan bagaimana menikmati, mempraktekkan, menjalankan berbagai tuntunan-tuntunan agama ini. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan segala perjuangan untuk umatnya adalah demi umat ini tetap merasakan kenikmatan diturunkannya wahyu dan menjalankan wahyu tersebut dalam kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang paling mulia ini, yaitu hari Jumat. Kita sangat dianjurkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak selawat di hari-hari yang mulia ini agar kita juga meraih keutamaan. Di antaranya adalah mendapatkan syafaat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua juga diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan antum, sehat walafiat serta anak-anak dan keluarga antum semua, kapan dan dimanapun antum berada, antum selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita adalah berbicara tentang faedah-faedah dalam sejarah khalifah atau khulafa ar-rasyidin. Yang kita masih dalam bicara masalah kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pelajaran lalu kita telah berbincang tentang bagaimana usaha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengembalikan Islam sedia kala seperti Rasulullah di masa Rasulullah SAW. Karena sebagaimana kita ketahui, setelah wafatnya Rasulullah SAW terjadi sebuah fitnah bagi umat ini. Di antaranya adalah munculnya nabi-nabi palsu, kemudian adanya kaum yang murtadin, kemudian adanya orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat. Jadi ada 3 hal yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Maka oleh sebab itu Ummul Mukminin Aisyah anha mengkabarkan kalau seandainya masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq itu adalah diturunkan kepada gunung, nescaya gunung itu akan hancur, karena masalahnya begitu rumit sekali menghadapi banyaknya kabilah-kabilah Arab yang kembali murtad dari Islam. Kemudian juga adanya di sana yaitu pengikut Musailamah al-Kazzab. Mereka juga murtad karena mengakui Musailamah sebagai nabi, dan juga Tulaiha dan Sajah. Ya, ada sekitar 4 nabi palsu yang mereka memiliki pengaruh di kaumnya, dan kaumnya merupakan kabilah-kabilah yang cukup besar di Jazirah Arab. Kemudian ditambah lagi dengan persoalan yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka masih mengaku sebagai seorang muslim, tetapi mereka tidak mau membayarkan zakat. Nah, itu telah kita bahas dengan panjang lebar dalam pembahasan kita yang berlalu ya, tapi mungkin ada tambahan-tambahan yang dapat kita tambahkan dari kitab Syekh Muhammad Wahab dalam kitab sirah beliau, yaitu Mukhtasar Siratul Rasul, di mana beliau berpanjang lebar juga mengisahkan hal ini, di mana Abu Bakar Siddiq anhu setelah melihat kejadian ataupun kondisi yang begitu memprihatinkan dialami oleh umat ini, yaitu pertama adalah munculnya para nabi-nabi palsu, kemudian banyaknya orang yang murtad dari kabilah Arab, dan juga adanya sebagian dari orang-orang yang masih tetap memilih Islam tapi tidak mau membayar membayar zakat. Nah. Kemudian hal ini diceritakan ketika Abu Bakar bin Uyainah bin Hasan wa Aqra bin Habis, jadi dari beberapa tokoh-tokoh bangsa Arab, menemui kaum Muhajirin
dan memberitahukan tentang telah murtadnya kebanyakan orang-orang Arab di sekitar Madinah. Ya. Kemudian juga mereka juga ada sebagian yang tidak mau membayar zakat, kata mereka berdua. Fa in taj'alu lana ju'lan kafainakum wa dakhala sahaba Abu Bakar fa'aradu alaihi dhalika wa qalu nara an tut'ima Aqra wa Uyayna tu'matan yardiyani biha wa yakfiyanika min waraihima hatta yarji'a ilaina Usama wa jayshuhu. Di sini Abu Bakar Uyayna bin Hisn ini dan Aqra bin Habis menawarkan jasa untuk membela kaum muslimin yang ada di Madinah saat berangkatnya Usama dengan para sahabat memerangi bangsa Rum. Ya, maka sebagian kaum Muhajirin memberikan usulan kepada Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu ketika mereka menyebutkan bahwa Aqra bin Habis dan Abu Bakar bin Uyayna ini memberikan sebuah pendapat, memberikan semacam upeti atau bayaran, ya, sampai Usamah kembali kepada kita, kata sebagian sahabat waktu itu. Fa innal yawm qalilun fi katsir. Kata sahabat, kita sekarang ini adalah orang minoritas di tengah-tengah orang yang mayoritas, maksudnya sedang menentang Islam. Fa qala Abu Bakar hal tarawna ghaira dzalik? Wa qalu la. Bukan bertanya, apa kalian punya pendapat yang lain? Mereka menjawab tidak. Qala qad alimtu anna min ahdi nabiyikum ilaikum al-musyawara fi ma lam yadhi fihi amru min nabiyikum. Nah, ini kebijakan Abu Bakar. Sungguh kalian sudah mengetahui di antara pesan Nabi kalian kepada kalian adalah bermusyawarah dalam perkara yang tidak ada keputusan dari Nabi dalam halnya, tidak ada dalil yang memutuskan hal itu. Wala nazil bihil kitab alaikum. Wala nuzila bihi kitabu alaikum, dan juga tidak ada penjelasan dalam sunnah dan juga dalam Quran. Wa ana rajulun minkum, saya salah seorang di antara kalian. Tanzuruna fima ushiru bihi alaikum, kalian bisa mempertimbangkan akan yang aku usulkan kepada kalian. Wa innallaha la yajma'akum ala dhalalah, sungguhnya Allah tidak akan pernah mengumpulkan kalian di atas kesesatan, maksudnya sepakatan sahabat. Fatastami'una ala rusdi fi dzalika, kalian mendapat kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hal itu. Fa amma ana fa ara an nunbidu ila aduwina. An-nunbida ila aduwina. Kata Abu Bakar Siddiq anhu, adapun pendapat saya, kita adalah menghadapi musuh kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, kata beliau, yang ingin beriman dipersilakan, yang ingin kufur dipersilakan, tapi kita harus menghadang mereka dengan kekuatan kita. Walla turshuna 'alal Islam. Kita tidak perlu membayar upeti ataupun bayaran kepada mereka. Panujahid aduwana kama jahadahum. Kemudian kita harus berjihad melawan musuh kita sebagaimana Rasulullah SAW melawan mereka. Wallahi law mana'uni iqalan la ra'aitu an ujahidahum alaihi hatta akhudhahu. Kata beliau, ini bicara masalah kalau seandainya mereka tidak mau membayar satu anak dari kambing saja untuk bayar zakat mereka, sungguh aku akan mengambilnya. Wa ma qudu Uyayna wa ashabi ilaikum fa hadha amrun lam yaghib anhu Uyayna wa huwa radihi thumma ja'u lahu walau ra'u dhubab as-sayf la'adu ila ma kharaj minhu. Lalu Abu Bakar Siddiq memberikan pendapat, adapun apa yang ditawarkan oleh Uyayna dan sahabatnya itu, dia pun tidak luput hal ini menurutnya, apa yang pendapat yang akan aku katakan ini. Kemudian mereka akan kembali dalam keadaan ke kaum mereka dengan kondisi ketika mereka sudah melihat pedang-pedang kita terhunus. Au afnahum saif, atau mereka disambat oleh dipenggal oleh fes. Au fa'ilan nar, kemudian mereka masuk neraka. Qatalnahum ala haqqin mana'uhu wa kafara ittaba'uhu. Ya, kufra ittaba'uhu fabana lin-nasi amrahum. Sehingga kita mering mereka dan kebenaran, mereka telah enggan untuk kebenaran itu dan memiliki kekufuran, dan manusia akan mengetahui bagaimana urusan mereka sebenarnya. Faqalu anta afdaluna ra'yan wa ra'yuna li ra'ika taba'un. Nah, saat itu para sahabat mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq anhu, pendapatmu adalah pendapat yang lebih baik untuk diambil, lebih utama untuk kami ikuti, dan pendapat kami adalah mengikuti terhadap pendapat kamu, kata sahabat. Maka Abu Bakar anhu menyuruh
sahabat untuk bersiap-siap. Dan dia pun ingin langsung memimpin pasukan itu. Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-hajj sana 10 wa qadima al-Madinah aqama hatta ra'a hilal Muharram sana 11 fa ba'asa al-musaddiqina fil Arab. Yani sebelumnya Rasulullah sebelum wafat itu Rasulullah telah mengirim orang-orang sahabat yang untuk memungut zakat. Nah, akhirnya tentu dalam perjalanan mereka pergi, Rasulullah meninggal. Tentu pelaksanaan tugas yang diberikan Rasulullah SAW tadi tidak sempurna karena sebagian daripada kaum Arab ada yang tidak mau membayar zakat. Ada kisah yang namanya bangsa Tai, ya, yang mereka ini punya pimpinan, ada namanya sahabat Adi ibnu Hatim. Nah, bangsa Tai ini atau suku Tai ini itu dikenal dengan Jabal Tai juga. Falamma balagum wafatu Rasulullah SAW ikhtalafu famin man raja'a minhum man ada ila Abi Bakar. Nah, setelah sampainya berita wafatnya Rasulullah SAW kepada mereka, mereka ada yang mengambil kembali zakatnya, di antara mereka ada yang membayar zakatnya kepada Abu Bakar anhu. Di antara yang membayar itu adalah Adi ibnu Hatim. Kana indahu ibil azima min sadaqati qaumihi. Dia punya banyak sekali ibil-ibil atau onta-onta zakat yang telah dia kumpulkan dari kaumnya. Tatkala murtad orang-orang sebagian dari kaumnya, ya, dan juga kaum Banu Asad, namanya satu suku Asad, dan ini adalah tetangga dari suku At-Tai ini. Nah, kemudian mereka bersatu, istama Tai ila Adi. Jadi ketika suku Asad ini murtad, kemudian bangsa Tai ini mendatangi Adi. Faqala inna hadzal rajul qad mata. Jadi mereka ingin meminta kembali zakat-zakat mereka. Sesungguhnya orang-orang ini maksudnya Rasulullah SAW telah wafat. Qad inqaddan nasu ba'dahu. Sungguh manusia telah banyak murtad setelahnya, ya. Wa qabada kullu qaumin ma kana fi aydihim min sadaqatihim. Dan masing-masing orang telah menahan zakatnya dari telah mengambil kembali zakat-zakat mereka, tidak mau ya menahan zakat mereka. Fananu ahqqu bi amwalina min shizarin nas. Kita juga ingin mengambil harta kita kembali. Ini orang-orang dari suku Tai ini, karena Adi Adi bin Hatim inilah yang mengumpulkan zakat dari kaumnya. Faqala alam tu'tul ahda ta'iina ghaira mukrahin, bukankah kalian telah memberikan ini semua dalam keadaan rela, bukan dipaksa? Qalu bala, mereka menjawab iya. Walakin hadatsa ma tara. Lalu mereka menjawab, tapi engkau melihat sendiri apa yang telah terjadi. Waqad tara ma sana'an nas. Engkau telah melihat betapa banyaknya manusia yang kembali mengambil zakat-zakatnya, maksudnya seperti Banu Asad tadi yang lainnya. Faqala waladzi nafsu Adi biyadihi. Kemudian Adi bin Hatim bersumpah, demi jiwaku yang ada di tangannya, ya, demi zat dan jiwaku berada di tangannya, la akhisu biha abadan. Ini aku tidak akan menyerahkan. Ya, fa in abaitum, jika kalian tidak mau, fa wallahi la uqatilannakum. Kata Adi bin Hatim, saya tidak akan berikan zakat-zakat yang telah dikumpulkan ini kembali kepada kalian. Jika kalian tidak mau, sungguh kami akan siap memerangi kalian. Falyakunanna awalam qatilin yaqtul ala wafa'i zammati Adi bin Hatim. Maka akan aku adalah orang pertama yang terbunuh demi membela janji, kesetiaan janji, kata Adi bin Hatim. Au yuslimuha, atau mereka mau memberikan zakat-zakat mereka. Fala tatma'u an yusabba Hatim fi qabrihi, ya, yusabba Hatim fi qabrihi. Ya, janganlah kalian kira bahwa Hatim itu akan dicela di kuburnya. Wa Adi ibnuhu min ba'dihi, dan juga anaknya setelah itu. Ini Hatim ini terkenal dengan orang yang sangat dermawan, ya. Fala yud'uannakum ghadirin ila an taqdiru. Jangan kalian sampai terpengaruh dengan orang-orang yang berkhianat terjanjiannya lalu kalian mengikuti. Ya, lalu kalian juga mau mengingkari janji kalian, karena kalian sudah berjanji mau masuk Islam, membayar zakat kepada Rasulullah SAW. Maka Adi bin Hatim memberi nasihat kepada kaumnya, fala yadu'annakum, jangan sampai kalian terpengaruh oleh ghadirin, ya, orang yang berkhianat. Ghadirin yang berkhianat, ya, kemudian kalian juga berkhianat. Fa innal syaitana qadatun 'inda mauti kulli nabiyyin yastakhiffa bihi aw yastakhif bi ahlal jahl. Sungguhnya setan itu punya taktik, punya cara, ya, ketika meninggalnya setiap nabi membuat orang-orang bodoh yaitu kembali murtad, kembali dari
tidak mau istakhifa, mereka memperolok-olok dan menyesatkan orang-orang yang bodoh. Hatta yamilahum ala qala'is al-fitnah. Ya, sampai setan itu akan membawa mereka ke dalam berbagai bentuk fitnah. Wa inna ma hiya ujajatun la sabata laha. Itu hanya sekedar gelombang saja yang tidak punya kekuatan apa-apa. Wala sabata fiha. Inna Rasulullah sallallahu khalifat min ba'dihi yali hadzal amr. Kemudian diberitahu kepada kaumnya oleh dia, sungguh Rasulullah SAW punya khalifah yang akan mengurus urusan umat ini setelahnya. Wa anna lidini la aqwamun sanhaduna bihi wa yaqumun. Sungguhnya Allah SWT memilih kaum untuk membela dan mempertahankan agamanya ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'abatihi fis sama'. Kemudian juga pasukan-pasukan yang Allah, ini maksudnya malaikat Allah di langit. La in fa'altum la yuqari'annakum an amwalikum wa nisaikum ba'da qatli adi ghadrikum. Ya, kalau kalian sungguhnya jika kalian melakukan apa yang ingin kalian mengambil kembali sedekah-sedekah kalian ini, sungguhnya Allah SWT akan mengambil harta kalian dan juga menjadikan tawanan anak-anak perempuan kalian, istri kalian, dan setelah terbunuhnya adi dan terjadinya penipuan atau pengkhianatan kalian. Fa yuqamin antum inda dzalik. Ketika itu, siapa kalian ketika hal itu yang dapat membela kalian? Jika saya terbunuh, kalian bunuh saya karena membela hak ini, yang kebenaran ini. Kemudian kalian, harta kalian menjadi, dan wanita-wanita kalian menjadi, menjadi rampasan perang. Nah, siapa yang bisa membela kalian, menyelamatkan kalian? Falam ra'u minhul jidda kafau anhu. Tak kala kaumnya Adi, kaum Tai ini melihat kesungguhan dan penjelasan dari Adi Ibn Hatim ini, ya, mereka berhenti dan mereka kembali masuk Islam, wa aslamu lahu, dan mereka menyerahkannya kepada Adi betul. Nah, oleh sebab itu di masa zaman Umar, ini Umar memuji Adi Ibn Hatim ini, ya, di mana Umar mengatakan kepada Adi bin Hatim, ya, ketika Umar melihat ada kemarahan kepada Adi bin Hatim, faqala lahu Adi, ma araka ta'rifuni? Apakah engkau tidak tahu aku? Kata Adi bin Hatim, bala wallahi ya'rifuka fis sama'. Sungguhnya Allah mengenalmu di langit. A'rifuka wallah, aku kenal kamu. Aslamta idh kafaru. Engkau telah mengislam ketika kaummu memiliki kekufuran. Wa faita idh qadaru. Engkau telah menepati janji ketika kaummu adalah mengkhianati. Wa akhbalta idh adbaru. Dan engkau telah kembali setelah mereka berpaling dari Islam, dan sedangkan mereka kembali Islam. Wa imullah a'rifuka. Demi Allah aku mengenalmu. Nah, ini kisah tentang kondisi bagaimana salah satu kabilah, ya, di mana tapi pembesar dari kabilah itu mampu mengembalikan kaumnya. Nah, ini yang dimaksud di sini, bagaimana Adi bin Hatim ini mempertahankan keislaman kaumnya, dan dia menjelaskan bagaimana seharusnya kaumnya itu tidak mengingkari janji yang telah mereka buat dengan Rasulullah SAW, dan juga menjelaskan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW akan ada khalifah yang akan membela agama ini, akan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian juga Adi bin Hatim menyebutkan, jangan kalian terpengaruh dengan kondisi atau kabilah-kabilah lain yang kalian lihat yang mereka itu berkhianat, ya, kepada perjanjian yang mereka buat dengan Rasulullah SAW. Kemudian mulailah perang Ahlul Riddah yang kita jelaskan. Walamma kana min al-Arab makana wa mana minhum as-sadaqah. Ini perang yang pertama adalah perang memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, ketika telah terjadi apa yang terjadi dengan kaum Arab, ya, banyaknya orang-orang tidak mau zakat, Abu Bakar bersungguh-sungguh untuk memerangi mereka. Ya. Wa arahu Allah arsyadahu fihim, dan Allah memperlihatkan kebenaran tentang hukum untuk mereka tersebut. Nah, kemudian dia ingin keluar langsung, dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, dan dilarang oleh Umar bin Khattab dan juga dilarang oleh Ali bin Thalib. Jangan kamu sampai terbunuh, nanti kaum muslimin tidak memiliki orang-orang yang mampu pemimpin yang kuat, yang bisa mengendalikan kondisi yang saat genting ini, kata Ali bin Abi Thalib. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, dan dia keluar dengan 100 kaum Muhajirin Ansar, dan itu Khalid bin Walid membawa bendera. Kemudian ketika mereka berhenti di suatu tempat namanya
qa'ain yuridu ayatalah nas. Kemudian Abu Bakar ingin menunggu pasukan yang lain. Kemudian ketika itu Abu Bakar Siddiq juga mewakilkan sahabat Muhammad bin Maslamah untuk yahussuhum, untuk membuat mereka supaya bergerak berjalan, ke situ mereka istirahat berapa hari. Tidak tersisa seorang pun dari kaum Muhajirin dan Ansar kecuali ikut untuk perang melawan murtadin ini. Nah, ini yang kita sebutkan sebelumnya, di mana Umar mengatakan, irji ya khalifah Rasulullah, kembalilah ke Madinah wahai khalifah Rasulullah. Takul lil muslimin fi'atun, supaya kaum muslimin nanti punya kelompok yang bisa melanjutkan perjuangan ini. Fa innaka in tuqtal yartadun nas, jika engkau nanti terbunuh juga manusia banyak yang murtad. Wa ya'lul batil al-haq, nanti orang kebatilan akan lebih mengalak lebih tinggi daripada kebenaran. Pada Zaid bin Khattab liyastakhlifahu, pada saat itulah Umar bin Khattab menyuruh Abu Bakar Siddiq anhu memanggil Zaid bin Khattab untuk menggantikannya. Faqala qad kuntu arju an urzaq asyhada ma Rasulullah sallallahu. Jadi kata Abu Bakar, saya pernah berharap agar saya mati syahid di masa Rasulullah sallallahu. Falam arzuqha, dan saya tidak mendapatkannya. Wa ana arju an arzuqha fi hadzal wajh, dan aku ingin mendapatkan mati syahid itu dalam kesempatan ini. Wa inna amir jais la yanbaghi an yubashir al-qital bi nafsihi. Kemudian Umar menjelaskan bahwa pemimpin pasukan ini tidak boleh secara langsung memimpin dengan dirinya secara langsung. Pada Ba Hudzaifah bin Utbah fa arda alaihi dzalik fa qala mithla ma qala Zaid, kemudian juga Abu Hudzaifah juga menjelaskan kepada Umar dengan apa yang dikatakan oleh Zaid bin Khattab juga. Pada Salim bin Maula Abi Hudzaifah, dan juga memanggil Salim bin Hudzaifah, fa aba alaihi, juga tidak mau. Pada Khalid dan fa amaru 'alan nas. Jadi ketika Umar menyuruh Abu Bakar Siddiq anhu kembali ke Madinah, dia meminta Zaid bin Khattab, saudara dari Umar Khattab, untuk memimpin pasukan tersebut. Namun dia juga i'tidar, tidak mau. Kemudian diminta oleh Abu Hudzaifah bin Utbah untuk memimpin pasukan itu, dan dia juga enggan menjawab sebenarnya penjelasan dari Zaid bin Khattab. Kemudian juga dipanggil Salim Maula Abu Hudzaifah, dan ini juga hufazul Quran. Kemudian juga tidak mau, akhirnya diminta Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan tersebut. Baik, ketika itu Abu Bakar Siddiq anhu menulis sebuah surat kepada Khalid bin Walid. Hadza ma'ahida Abu Bakar khalifatu Rasulullah SAW ila Khalid bin Walid. Ini adalah tugas yang dibebankan oleh Abu Bakar Siddiq khalifah Rasulullah kepada Khalid bin Walid. Hina ba'athul qital maraja' anil Islam, yaitu dia menugaskan Khalid bin Walid untuk meraih orang-orang yang keluar dari Islam kepada kesesatan jahiliyah. Wa amani syaitan, mereka telah mengikuti tipu daya syaitan. Kemudian wa amarahu ayyubayyana lahum alladhi lahum fil Islam walladhi alaihim. Sebelum diperangi, Abu Bakar Siddiq anhu menjelaskan apa yang harus agar mereka kembali kepada Islam kembali, dan menjelaskan kewajiban mereka terhadap Islam, wa yarsu ala hudahum, dan bersungguh-sungguh agar mereka kembali kepada petunjuk. Faman ajabahu qabila minhu. Jadi ada yang taubat dari pendapat sebelumnya, dia kemurtadannya itu diterima oleh Khalid bin Walid. Wa inna ma yuqatil man kafara billahi 'alal iman billah. Yang berhak diperangi kata Abu Bakar Siddiq anhu adalah orang-orang yang kufur dengan Allah. Fa idza jaba ila iman, jika dia kembali kepada beriman, wa sadaqa imanuhu lam yakul lahu alaihi sabil. Nah, orang yang telah benar-benar beriman tidak boleh diperangi. Wa kana Allah hasibuhu ba'du fi amalihi. Allah yang akan menghisapnya kelak di akhirat. Wa la yaqbalu min ahadin syai'an a'tahu iyyahu illa al-Islam. Jadi tidak boleh diterima bayaran atau tebusan dalam bentuk harta, tetapi yang diterima hanyalah Islam saja. Imam masuk Islam atau dia terbunuh diperangi. Wa dukhul fihi, dan masuk ke dalam Islam. Was-sabru fi bihi wa alaihi, dan kesabaran di atasnya. Wa yadkhul fi ashabi hashwa minan nas. Tidak boleh mencampurkan, masuk ke tengah sahabatnya manusia-manusia yang yang tidak memiliki selevel dengan mereka. Hatta yarifa alama ittaba'uhu, sampai ia mengetahui orang-orang ini benar-benar mengikuti dengan
sebenarnya atau pura-pura masuk Islam. Fa ini akhsha yakuna ma'akum nasun yata'awwazuna bikum laysu minkum. Jadi kata Abu Bakar Siddiq anhu, nanti jangan sembarang dimasukkan ke dalam pasukan orang-orang yang baru saja masuk kembali kepada Islam, itu enggak boleh dimasukkan dalam pasukan karena mungkin saja mereka untuk menjadikan perlindungan diri mereka, nanti mereka merusak barisan pasukan kaum muslimin. Laysu minkum, padahal mereka bukan bagian dari kalian, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Wala ala dinikum, dan mereka bukan mungkin berpura-pura kembali kepada Islam. Mereka bukan berada di atas agama kalian. Fayakununa aunan alaikum, sehingga dia nanti menjadi adalah orang-orang yang membuat barisan kalian menjadi lemah. Ya, ini Abu Bakar Siddiq anhu memberikan siasat kepada Khalid bin Walid, ya, jangan sampai orang-orang yang telah taubat tadi langsung ikut bersama kalian memerangi orang-orang murtadin, karena belum tahu bagaimana sebenarnya dia itu. Mungkin saja dia hanyalah berpura-pura, dan nanti dia akan menjadi musuh yang ikut menyerang kalian dari dalam begitu. Warfuq bil muslimin fi masirihim wa manazilihim. Berlemah lembutlah terhadap kaum muslimin baik di tengah dalam perjalanan atau ketika berhenti. Wa tafaqudhum wa la tu'ajjil ba'dhan nas an ba'din fi masir. Ya, dan perhatikan mereka, kata Abu Bakar Siddiq anhu, dan jangan menyegera janganlah sebagai manusia saling dorong di antara bagian lainnya dalam perjalanan, wala fil ittihal, ataupun ketika berangkat dalam saat telah berhenti. Wastausi biman ma'aka minal ansar khairan, dan perlakukan kaum Ansar dengan baik. Fa inna fihim daiqan wa mararatan wa za'aratan. Ya, karena mereka telah mengalami masa-masa yang pahit dan susah untuk membentuk Islam ini. Kemudian, ya, walahum haqqun wa fadilah wa sabiqatun wa wasiyatun min Rasulullah SAW. Karena mereka itu punya hak, keutamaan, dan mereka telah berjuang dahulu membela Islam ini, dan juga wasiat Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada Ansar. Faqbal min muhsinihim, terima dari yang kebaikan mereka, wa tajawaz an masiihim, dan maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian Abu Bakar juga menulis sebuah kitab yang lain, ya, dan menyuruh Khalid bin Walid untuk membacanya pada setiap ada mengumpulkan sebuah kabilah yang telah murtad itu. Setiap ada pertemuan disuruh oleh Abu Bakar Siddiq agar dibacakan kitabnya ini. Nah, agar orang-orang yang tadi enggan membayar zakat atau orang yang murtad tadi mendengar wasiat Abu Bakar dan mereka kembali kepada Islam. Nah, ini yang ditulis oleh Abu Bakar Siddiq kepada berbagai umaroknya juga di berbagai kota atau berbagai daerah waktu itu. Dari Abu Bakar Siddiq anhu, Khalifah Rasulullah SAW, setiap orang yang sampai kepadanya tulisanku ini, dari kaum muslimin secara umum atau yang khususnya, jadi baik masyarakat umum ataupun pejabat-pejabatnya, ya, aqama al-aqim al-islam ala islamin aw raji'anhu, aqama al-islamin aw raji'anhu, baik dia itu orang yang berada di atas Islam ataupun orang itu murtad darinya. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Wala marji' ba'dal huda ila dhalala wal ama, dan dia tidak mau kembali kepada setelah mendapat petunjuk kepada kesesatan dan kegelapan. Fa inni ahmadu ilaikumullah alladzi la ilaha illahu, aku memuji Allah SWT kepada kalian yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Al-hadi ghairu mudil, yang menunjukkan kepada jalan kebenaran dan bukan orang-orang yang menyesatkan. Arsalallahu bil haqqi min indihi ila khalqi, yang Allah telah mengutusnya dari sisinya kepada makhluknya. Basyiran wa nadhira, ya, yang telah memberi peringatan. Surat yang begitu panjang ini ditulis oleh Abu Bakar Siddiq anhu kepada orang-orang yang tadi terindikasi mereka itu murtad dan juga atau enggan membayar zakat. Nah, liyanzura man kana hayyan, dia memberi peringatan kepada orang-orang yang mau memperhatikan, wa yahqul qawlu al kafirin, sungguhnya keputusan itu akan azab yang keras itu akan diterima oleh orang kafir. Fadallahu bihi bil haqqi man ajaba ilaihi, Allah memberi petunjuk kepada orang tersebut kebenaran, orang yang mau menerimanya. Wa dara bil haqqi man adbara anhu, dan Rasulullah SAW juga memerangi dengan kebenaran orang-orang yang berpaling darinya. Hatta saru ila Islam tau'an wa qarhan, sampai mereka mau menerima Islam baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Summa adraka Rasulullah SAW inda dzalika ajalahu, kemudian Rasulullah SAW telah menemui ajalnya. Wa qad kana Allah yubayyinu lahu dzalika li ahli Islam fil kitab,
Allah telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW akan wafat itu kepada kaum muslimin, kepada ahli Islam dalam kitabnya yang mulia. Nah, ini sama waktu dia menjelaskan ketika menyampaikan tentang wafatnya Rasulullah SAW di masjid Nabi SAW ketika Umar mengingkari tentang meninggalnya Rasulullah SAW. Maka dia menyebutkan firman Allah SWT dalam suratnya ini, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka semua juga akan meninggal. Wa qala, dan juga Allah juga berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Kata Allah, kami tidak pernah menjadikan bagi manusia sebelum engkau Muhammad itu dia kekal. Afa in mitta fa humul khalidun. Apakah engkau mati lalu mereka yang akan kekal? Dan beberapa ayat lain. Wa qala al-mu'minin, dan juga Rasul kita Allah SWT mengatakan kepada kaum mukminin, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul. Ya, dia adalah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa immata aw in qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah baik dia itu mati ataupun terbunuh, apakah kalian akan kembali menjadi murtad? Kemudian fa man kana innama ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat. Dia jelaskan juga dalam suratnya, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha wahda la syarikalah fa innallaha lahu bil mirsad. Barang siapa yang menyembah Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, maka sungguhnya Allah SWT selalu mengawasinya. Hayyun qayyum la yamut. Allah Maha hidup, ya, Maha kuasa yang tiada akan mati. Wala ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak disentuh oleh rasa kantuk dan juga tidak pernah tidur. Hafizun li amri. Allah menjaga segala urusannya. Muntaqimun aduwihi, akan membalas musuh-musuhnya, wa mujzihi. Fa inni usikum ayuhan nas bitaqwallah. Kemudian dia sampaikan, aku memberikan wasiat kepada kalian wahai semua manusia, maksudnya kaum muslimin yang didatangi oleh setiap kelompok yang datang oleh Khalid bin Walid. Wa ahuddukum ala hadhikum wa nasibikum minallah. Aku memotivasi kalian untuk mengambil bagian kalian dan keberuntungan kalian dari Allah SWT. Wa ma jabihi nabiyyukum, dan apa yang dibawa oleh nabi kalian. Wa antahtadu bihudahu wa taqtasimu bidinillah. Hendaklah kalian mengambil petunjuknya dan berpegang teguh dengan agama Allah. Fa inna kullaman lam yahfazillah ya dha'iun. Sungguhnya orang yang tidak mau menjaga Allah, maka dia akan kehilangan dan dia akan celaka dan binasa. Wa kullu man yusaddiqu kadzibun. Orang yang tidak mau membenarkan apa yang dijelaskan oleh Allah dan diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, sungguh dia adalah pembohong. Wa kullu man lam yas'idillahu la syaqiyun. Orang yang tidak dibuat bahagia oleh Allah, maka dia akan senantiasa menderita. Wa kullu lam yarzuqu mahrumun. Orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah SWT, dia adalah orang-orang yang akan diharamkan mendapat kebaikan. Wa kullu man lam yansuruhu Allah makhdhulun. Orang yang tidak pernah ditolong Allah maka dia adalah orang yang hina. Fahtadu bihadillah rabbikum. Hendaklah kalian memegang petunjuk Rabb kalian, petunjuk dari Allah SWT Rabb kalian. Fa inna may yahdillahu fa huwal muhtadi. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT itulah dia yang berpetunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Orang yang disesatkan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan seorang pun yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Taati syaitan. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fatakhudhu aduwa. Sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh, kata Allah SWT, maka jadikanlah sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia akan membawa orang-orang yang telah dipengaruhinya, kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh syaitan itu, ya, bahwa akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Wa inni qad ba'athu ilaikum Khalidan. Aku telah mengirim Khalid kepada kalian fil muhajirin wa ansar. Ya, dengan pasukannya adalah kaum muhajirin dan ansar. Nah, ini disebutkan oleh Abu Bakar bahwa Khalid adalah pimpinannya bersama pasukan muhajirin dan ansar. Wattabi'ina lahum bi ihsan, dan juga orang-orang yang telah di kaum tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa amartuhu an la yuqatila ahadan hatta yad'uhu ila da'iyatillah. Dan aku memerintahkan kepada Khalid bahwa dia tidak boleh membunuh atau memerangi seorang pun sampai ia mengajak orang itu kembali kepada Allah. Faman dakhala fi dinillah wa amila shalihan qubila dzalika minhu. Orang yang mau masuk kembali kepada agama Allah dan beramal soleh, maka itu diterima darinya. Wa man aba fala yubqiya ala ahadin. Ya, barang siapa yang enggan, maka dia tidak membiarkan seorang pun. Wa yuhriqum bin nar wa yusbit zarari wan nisa. Ya, mereka boleh dibakar dengan api neraka dan mereka boleh dibakar, ya, wa yuhriquhum bin nar. Maksud di sini mereka dibakar dengan api dan anak keturunan wanita-wanita mereka menjadi tawanan.
Juga diriwayatkan oleh Zubair, dari Umar bin Zubair, ya. Di sini Abu Bakar memberikan wasiat kepada Khalid bin Walid, wa yaqul 'alaika bi taqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wa rifqa biman ma'aka, lemah lembut dengan orang sama engkau, fa inna ma'aka ahlus sabiqa minal hajirin wa ansar. Karena di dalam pasukan itu adalah orang sahabat-sahabat yang telah yang senior ya dari kaum Muhajirin dan Ansar. Fasyawirhum thumma tukhalifhum. Nah, bermusyawarahlah dengan mereka, kata Abu Bakar kepada Khalid bin Walid, dan jangan engkau sampai menyalahi pendapat-pendapat mereka. Nah, ini karena mereka adalah sahabat-sahabat yang senior, maka Abu Bakar Siddiq ketika mengangkat Khalid bin Walid sebagai pimpinan dalam perangan melawan Murtadin tersebut, memberikan berbagai siasat, petunjuk-petunjuk ataupun arahan-arahan. Wa qadim amamaka at-tala'i tartad lakal manazila. Jadi kata Abu Bakar Siddiq anhu, utus beberapa orang kepadamu sebagai untuk pelacak kondisi yang ada di depan sana. Kemudian dia akan beri kabar kepada engkau ya tempat-tempat mana yang layak untuk perlindungan. Wasir fi ashabika ala ta'biatin jayyidah. Ya, atur pasukanmu ya dengan sebaik mungkin. Fa inna Allah ataqal az-zafar ala ahli Yamamah. Sungguhnya Allah SWT akan membantu kamu dalam melawan ahli Yamamah. Maksud ahli Yamamah ini adalah pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Fa aqillal buqya alaihim insyaallah wa iyyaka an talqani ghadan bima yadiqu bi sadri minka. Ya. InsyaAllah Allah tidak akan membiarkan kamu lama untuk mengalahkan orang-orang murtadin tersebut, yaitu pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Dan jangan sampai engkau besok menemui aku dalam keadaan membuat jiwaku kecewa. Ya, aku kecewa. Isma ahdi wa wasiyati. Dengarkan ya wasiatku dan dengarkan ahdi perjanjian wasiatku kepadamu, wala tughayyiranna ala darin sami'ta fiha adzanan. Wala tughayyiranna, jangan engkau sampai melakukan atau memerangi suatu kampung bila engkau mendengar azan di situ. Hatta ta'lama mahum alaih, sampai engkau pastikan bagaimana kondisi mereka sebenarnya. Nah, ini petunjuk-petunjuk ini selama dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika umpamanya mengerangi sebuah daerah. Rasul SAW menyuruh para sahabat menunggu sampai subuh mendengarkan azan. Jika di situ terdapat azan, maka itu berarti kampung kaum muslimin, maka tidak boleh diserang. Maka Abu Bakar Siddiq juga mengatakan hal yang sama kepada Khalid bin Walid. Jika engkau melewati sebuah kampung, jangan sampai langsung diserang sampai engkau mendengarkan azan, ya. Kemudian setelah terdengar azan, baru dipastikan bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka termasuk orang yang tidak mau bayar zakat atau bukan? Walau anallah ya'lamu min sariratika ma ya'lam min alanatika. Ketahuilah wahai Khalid, sungguhnya Allah mengetahui dari rahasiamu, sebenarnya Allah mengetahui hal-hal yang nyata darimu. Wa alam anna ra'iyatak ta'malu bima yataraka ta'mal. Ya, sesungguhnya pasukanmu akan melakukan apa yang engkau lakukan. Nah, ini wasiat Abu Bakar Siddiq kepada Khalid bin Walid. Ta'ahad jaisyak wa wanhahum amma la yaslu lahum. Jadi perhatikan, jadi kamu harus memperhatikan pasukanmu dan larang mereka dari hal-hal yang akan tidak baik bagi mereka, yang tidak patut bagi mereka. Fa inna ma tuqatiluna man tuqatiluna bi a'malikum, karena kalian memerangi musuh kalian itu adalah dengan amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza narju lakum an-nasr ala a'daikum. Dengan inilah kami berharap agar kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melawan musuh-musuh kalian. Sir ala barakatillah ta'ala. Berjalanlah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal-awal dari pengiriman pasukan untuk melawan murtadin. Jadi Khalid bin Walid itu berpindah-pindah setelah selesai di suatu tempat, pindah ke tempat lain, mendatangi setiap kabilah-kabilah yang ada indikasi mereka itu adalah dari salah satu jenis murtadin tadi. Orang yang tidak mau bayar zakat, atau murtad saja, atau dia adalah pengikut Nabi palsu. Nah, ketika Khalid telah berangkat dengan pasukannya ke sebuah daerah, yaitu namanya daerah Buzakha, ya. Nah, bersama Khalid waktu itu adalah Adi bin Hatim, ya. Dan Adi bin Hatim ini telah membawa pasukan dari kaumnya yang tadi kita ceritakan, yang tidak jadi murtad dan kembali ke Islam berdasarkan atas nasihat dari Adi bin Hatim ini. Ada 1,000 dari kaum Tai, dari kaum kabilah Tai ini. Fanazalu Buzakha, dan mereka berhenti di sebuah tempat namanya Buzakha. Wa kanat Jadaliyah mu'arratan li'anil Islam. Nah, ada kabilah di situ namanya kabilah Jadaliyah yang mereka telah keluar dari Islam. Wa hiya batu min Tai, dan itu juga bagian pecahan dari kabilah Tai ini. Wa kana Ibnu Hatim radhiyallahu anhu minal Ghaus, ya.
Nah, bedanya dengan Bani Hatim dari perbedaan suku lain, ya, dari Jadaliyah ini, waqad hammat Jadaliyah antartat, di mana kabilah Jadaliyah ini, Jadaliyah ini ingin murtad, ya. Maka faja'ahum Miknaf bin Zaid al-Khail. Ada seseorang sahabat namanya Miknaf bin Zaid mendatangi mereka. Faqala aturiduna an tasiru subbatan ala qaumikum. Kata sahabat ini, apakah kalian ingin menjadi orang yang akan mencelakakan kaum kalian? Walam yarji' rajul wahid min Tai' wa hadha Adi ma'ahu alf rajul min Tai' fakassarahum. Kemudian diberitahu karena dia bagian dari kabilah Tai ini, dikatakan tidak ada di kaum Tai, dari suku Tai ini yang suku Tai ini yang murtad, kata Miknaf ini. Dan ini adalah Adi, bersamanya ada 1000 laki-laki dari kaum Tai yang akan memerangi mereka. Falamma nazala Khalid bizaha, ya, ketika Khalid datang ke tempat itu, berkata kepada Adi, ala nasiru ila Judailiyah, apakah kita tidak memerangi suku Judailiyah yang mereka murtad? Qala ya Aba Sulaiman, ya, ini kunyah Khalid bin Walid, dikatakan oleh Adi bin Hatim, ya Aba Sulaiman, uqatilu ma'aka biyadaini ahabbu ilaika am yadin wahidah. Ini uqatil ma'aka biyadaini ahabbu ilaika am yadin wahidah. Kata Adi bin Hatim, wahai Abu Sulaiman, kamu inginkan aku berperang bersamamu dengan kedua tangan atau dengan salah satu tangan saja? Qala bal biyadaini, tentu ingin kedua tangannya. Maksudnya bagaimana kesetiaannya gitu, ya. Fa in jadala ihda yadayya. Lalu disebutkan oleh Adi bin Hatim, karena jadalnya adalah salah satu dari tanganku. Fakuffa anhum, fakaffa anhum. Jadi tidak usah diperangi dulu, kata Adi bin Hatim, karena ini adalah bagian dari kabilah Tai. Lalu Adi mendatangi kaum Tai, kaum Judailiyah, kemudian dia mengajak masuk Islam. Kaum Judailiyah ini kemudian mereka masuk kembali ke Islam. Nah, ini sehingga semua kabilah Tai ini tidak jadi ada yang murtad. Berkat dari seorang pimpinan kabilah yang cerdas, yaitu Adi Ibn Hatim ini. Alhamdulillah wasara bihim ila Khalid. Kemudian kaum dari suku Judailiyah ini dibawa menghadap Khalid oleh Adi Ibn Hatim. Pala mar'am sahabi ashabis silah. Ya, tak kala Khalid melihat mereka, yaitu menyuruh para sahabat memegang senjata. Tak kala mereka datang, halu nahiyatan faja'am Khalid wa rahaba bihim. Kemudian mereka berhenti di sebuah sisi yang dekat dengan pasukan Khalid bin Walid. Lalu Khalid mendatangi mereka, fa'tadharu ilaihi. Lalu kaum Jadaliyah ini meminta uzur kepada Khalid. Faqalu nahnu laka haitsu syi'ta. Kami akan mengikuti apa saja keputusanmu wahai Khalid. Fajazahum khairan wa lam yartad min Tai' rajulun wahid. Nah, ini adalah kisah Adi bin Hatim yang mampu mengendalikan kaumnya yang besar. Ini kaum Tai ini adalah kabilah yang begitu besar dan banyak juga suku-suku di bawahnya. Nah, alhamdulillah dengan berkat kecerdasan Adi bin Hatim tidak satupun dari kaum Tai yang jadi murtad. Sehingga Khalid bin Walid dibantu pasukannya oleh dari kaum Tai ini yang di bawah pimpinan Adi bin Hatim. Kemudian Khalid bin Walid melanjutkan perjalanan bersama pasukannya. Wa talaba ilaihi Adi ayajla qaumahu muqaddama ashabi. Kemudian Adi bin Hatim meminta kepada Khalid bin Walid agar menjadikan kaumnya di depan. Ya. Wa qala akhafu an aqaddimahum fa idza aljamahum qital inkashafu. Ya. Lalu Khalid bin Walid mempunyai sebuah siasat yang tadi sudah diberitahu oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Jika ada pasukan-pasukan kaum muslimin yang kembali kepada Islam itu ingin bergabung, jangan jadikan mereka itu mencampuri pasukan kamu, masuk ke dalam pasukan kamu. Kemudian atas permintaan Adi bin Hatim ini ditanggapi oleh Khalid bin Walid. Saya takut nanti jika mereka berada di depan, ketika musuh berhadapan, mereka lari. Dan ini mempengaruhi orang-orang yang bersama kita. Walakin da'ni aqadim qauman suburan lahum sawabik. Kata Khalid bin Walid, biarkan saya mendahulukan orang-orang nih, sahabat-sahabat senior ini yang di depan. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Faqala Adi, kemudian Adi menjawab tentang penjelasan Khalid bin Walid, ar-ra'yu ma ra'aita faqaddimul muhajirin wal ansar.
Ya, faqaddamal muhajir wal ansar. Kemudian Adi mengatakan, dah pendapat kamu lah yang diikuti. Ya, saya menerima pendapat kamu, dan lalu di depan adalah muhajir dan ansar. Ini suatu siasat yang Khalid, ya, kita lihat cerdasnya dia. Karena nanti kalau kaum Tai ini dia di depan, kemudian ketika musuh menyerang, ya setelah mereka mungkin ada gentar dan mereka mundur ke belakang, akan mengalami pasukan yang di belakang. Maka ini yang diambil oleh Khalid Walid, sehingga tidak mau kaum Tai ini di depan, tapi yang pasukan di depan adalah pasukan yang di bawah pimpinan sendiri, dan mereka adalah para sahabat-sahabat yang senior, ya, yang pertama-tama masuk Islam. Walam yazal yaqam tala'i munzu kharaja bin Baqa hatta qadima al-Yamamah. Sampai pasukan Khalid Walid dengan tambahan pasukan dari Adi bin Hatim menghadapi Yamamah, yaitu di mana tempat bermukimnya Musailamah al-Kadzab. Ya. Kemudian wa amara uyunahu ayakhtabiru. Nah, kan ada mata-mata yang tadi disuruh oleh Abu Bakar Siddiq anhu, ya, sebelum kamu sampai pada tempat, utus dulu mata-mata bagaimana kondisi lapangan semuanya. Nah, Khalid Walid mengirim mata-mata untuk melihat, ya. Dia menguji setiap orang-orang yang dilewati oleh mata-mata ini untuk menanya, ya, ketika datang waktu salat, dengar nggak azan atau bukan. Nah, jadi mata-mata ini tugasnya oleh Khalid Walid di setiap perkampungan-perkampungan. Kemudian melihat kalau datang waktu salat ada nggak azan atau bukan, ada nggak azan atau apa mereka azan atau bukan. Nah, fa yakunu dzalika ala islamihim. Kalau mereka azan, itu ada sebagai dalil mereka masih tetap dalam Islam. Falamman tahu ila Tulaiha al-Asadi wajaduhu qad darabat lahu qubbah. Kemudian Khalid Walid sampai menemui Tulaiha al-Asadi. Tulaiha ini salah seorang nabi palsu. Ya, dia sudah punya sebuah tenda besar, ya. Washabuhu haulahu. Kemudian dia dikawal oleh pasukannya. Padahal Khalid qiyam askarahu ala mailin wa nahwi. Jadi dengan jarak 1 mil, Khalid Walid membuat tempat bermukimnya pasukannya Khalid Walid. Kemudian keluar wa kharaja yasiru ala farasin ma'ahu nafar min ashabah. Kemudian Khalid Walid keluar menghadapi Tulaiha dengan beberapa orang sahabat, menaiki kudanya. Waqafa qariban min al-askar. Kemudian dia mendekati tenda Tulaiha ini. Kemudian Tulaiha keluar, faqala inna min ahdi khalifatina ilaina alla nad'uaka ila Allah wahdah la syarikalah, ya, an nad'uaka ila Allah wahdah. Kemudian Khalid Walid menyampaikan, sesungguhnya di antara wasiat daripada khalifah kami, ya, kepada kami, bahwa kami adalah mengajak engkau kepada Allah yang tidak berhak sembah sekali dia, dan bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Ya, wa anta'udu ila ma kharajta minhu, dan engkau kembali lagi kepada kondisi yang engkau keluar darinya, maksudnya kembali lagi ke Islam. Fa'aba Tulaiha. Tulaiha ini seorang nabi palsu, tidak mau kembali kepada Islam, dan dia tetap mengaku sebagai nabi. Wa kana Uyainah bin Hasan qad qala lahu la ubalika, ya, hal anta murinan, yakni nubuwatuka faqad ra'aita wa ra'aina ma kana ya'ti Muhammadan. Nah, kemudian seorang sahabat namanya Uyainah ikut menemani Khalid Walid, ya, kami tidak peduli dengan engkau. Apakah engkau hal anta murina, apakah engkau melihatkan mukjizat atau tidak? Ya, sungguhnya kami telah melihat engkau dan melihat juga apa yang dibawa oleh Nabi kami Muhammad SAW. Qala na'am, fa ba'asa uyunan lahu lamma aqbala Khalid ilaihim qabla yasma an-nas bi iqbalihi. Kemudian dia mengutus juga mata-mata sebelum Khalid mendatangi mereka. Nah, kemudian fala in bistu farisaini ala farisaini agharaini muhajjalaini min bani nadar bin Qu'ain ataukum min al-qaum bai'ain. Faba'athu kadzalika falaqiya 'ainan li Khalid fa'atau bihi fazadahum fitnah. Nah, ini kondisi yang diceritakan ketika Khalid Walid juga mengirim pasukan, dan mereka juga mengirim mata-mata, mereka juga mengirim mata-mata. Kemudian falamma aba Tulaiha ayajiba Khalidan, ketika Tulaiha enggak mau kembali kepada Islam, insarafa Khalid ila musakhari, Khalid kembali kepada pasukannya, fastamalatika laila ala hirsihi Miknaf bin Zaid al-Khalid. Kemudian malam hari dia menugaskan untuk sebagai penjaganya adalah Miknaf bin Zaid dan Adi bin Hatim. Kemudian di pagi hari nahada Khalid bangun, fa'aba ashabahu, kemudian dia menyusun pasukannya, mempersiapkan pasukannya, wa wada'a alwiyata mawadi'aha, kemudian menugaskan sahabat-sahabat yang akan memegang bendera, wa dafa liwa al-a'zam ila Zaid bin Khattab. Jadi bendera yang paling besar
pasukan yang di depan adalah yaitu dibawa oleh sahabat Zaid bin Al-Khattab, saudara dari Umar bin Al-Khattab. Fataqaddama bihi, dan dia maju. Fataqaddama Sabit bin Qais ibn Syammas biliwa al-Ansar. Yang memegang bendera kaum Ansar adalah yaitu Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian kaum Taik yang tadi di bawah pasukan Adi juga ya memberikan Adi memegang juga sebuah bendera. Jadi ada sekian pasukan yang mereka beberapa kendali dari pimpinan-pimpinan pasukan tersebut. Tatkala Tulaiha mendengar bahwa Khalid bin Walid mempersiapkan sahabatnya, tentaranya untuk menyerang, ya, setelah istawat sufuf, ya, setelah pasukan itu berbaris rapi, kemudian Khalid bin Walid mengajak pasukan itu menghadap Tulaiha. Fakharaj Tulaiha 40 ghulaman jaldan. Dia kirim 40 orang yang begitu hebat untuk perang, ya, yang sangat tangkas. Fa'aqamahum fil maimanah, ya, lalu ditempatkan sebelah kanan. Wa qala idribu hatta ta'tu masir muyassara. Jadi pasukan berpanah ini menyerang pasukan Khalid Walid sampai datang bagian pasukan belah kiri. Fatadha'a an-nas wa lam yaqtul ahadun hatta aqamahum fil maisara. Fa fa'alu mithlu dzalik wa hazama al-muslimun. Jadi dia kirim pasukan sebelah kiri 40 orang yang ahli berpanah, kiri juga di sebelah kiri juga demikian. Akhirnya ya kaum muslimin mundur. Ya, faqala Khalid ya masyaallah muslimin Allah Allah. Waqtahama wasatal qaum. Kemudian ketika kelihatan pasukan ini mulai agak kucar-kacir, Khalid bin Walid masuk ke tengah pasukan, wa qarra ma'ahu ashabuhu, kembali menyerang pasukan Tulaiha. Faqtatas sufuf, sampai kedua pasukan itu bercampur, ya. Nah, kemudian wanara yawma munadin indama hamala ulaika al-arba'un ya Khalid alayka bisalma wa aja Jabal Tai. Jadi Jabal Tai ini ada dua Jabal Tai namanya. Jadi untuk pertahanan, kata salah seorang daripada pasukan Adi bin Hatim tadi, wahai Khalid, engkau hendaklah menjadikan dua gunung itu sebagai tempat pertahanan. Faqala bala ilallahi malja, bal ilallahi maltaja. Kata Khalid, tetapi kepada Allah tempat kita berlindung. Summa hamala fama raja'a. Kemudian Khalid Walid menyerang dengan pasukannya, ya, hatta lam yabqa min al-arba'in rajul wahid. Ya, sampai yang 40 dikirim oleh Tulaiha itu diserang oleh Khalid Walid, tidak seorang pun tinggal tersisa. Wa tarada nas ba'dal hazima. Kemudian baru, ya, semangat sahabat bangkit lagi, wastadal qital, sampai qital berkecamuk, ya. Kemudian ditangkaplah namanya Hibal bin Abi Hibal. Fa'aradu an yab'atsu bihi ila Abu Bakar. Mereka ingin mengirim kepada Abu Bakar. Faqala idribu unuqi. Ya, dan dia meminta, jangan kalian kirim aku ke Abu Bakar, tapi penggal saja leherku. Wala tarawni bi Muhammadikum hadza. Fadarabu unuqahu. Dia meminta agar tidak usah ditangkap, dibawa kepada Abu Bakar, tapi langsung saja dibunuh. Kemudian kita semakin berkecamuk terus, ya. Kemudian Tulaiha menutup dirinya dengan sebuah tazammala, dengan selimut, ya. Hum yantaziruna ay yanzila alaihi alwahyi. Ini pasukan Tulaiha ini dijanjikan oleh Tulaiha akan turun wahyu untuk membela mereka. Nah, pasukan-pasukan Tulaiha menunggu ini bagaimana nabi mereka mendapat wahyu. Falamma tala dzalika ala ashabi, tak kala sahabat terlalu lama menunggu Tulaiha ini, ya, kemudian perang semakin mendekati mereka. Ja'ala Uyainah yuqatil wa yuzammir nas, ya, Uyainah dan salah seorang sahabat tadi, yaitu berperang dengan begitu tangkasnya, hatta idza alahal muslimu alaihi saif, ya, ata Tulaiha wa huwa fi kisaihi. Ketika kaum muslimun sudah betul-betul menguasai pertempuran, pasukannya mendatangi Tulaiha, ya, wa huwa fi dia berada di dalam sembunyian tendanya. Maka waktu itu dikatakan oleh Uyainah, aku tidak peduli engkau. Hal ataka Jibril ba'd? Kata Uyainah ini, apakah Jibril sudah datang kepadamu? Qala wallahi, qala tabban laka sa'ir yaum. Ya, tabban ini celakalah engkau selama-lamanya itu. Summa raja'a Uyainah faqatal wa ja'ala yahudu ashabu 'alal qital. Uyainah ini juga semakin memotivasi sahabatnya untuk berperang. Waqad dajju min waqa'is suf, dan kemudian mereka juga takut melihat bagaimana pedang yang begitu banyak melayang-layang begitu, ya, perang. Falamma tala dzalika alaihim ja'a ila Tulaiha. Kemudian pasukan Tulaiha kembali lagi, ya,
salah seorang sahabatnya Uyainah ini kembali lagi, ya. Kemudian dia bersembunyi. Habadahu habadatan syadidah jalasa minha wa qala qabahallahu hadhihi min nubuwah. Kemudian sahabatnya menarik dia, kemudian celaka ini, kenabian apa yang seperti ini? Ma qila laka ba'da syai'. Tidak ada satupun datang kepada engkau. Utusan menjawab, bala. Qala qila inna laka ruhu karihahu wa amrun lan nansahu. Kemudian mereka menyatakan, engkau ini memang orang-orang yang tidak layak untuk dibela, begitu kira, ya, engkau adalah ini perkara yang tidak akan engkau lupakan, ya. Maka Uyainah berkata kepada Tulaiha yang mengaku sebagai nabi palsu ini, sungguhnya Allah tahu bahwa engkau akan menerima suatu kejadian yang engkau tidak akan pernah lupa. Ya Bani Fazara, hakadha wa asyara tahta syams insarafu hadha wallahi kadzdzab. Kemudian tadi Uyainah ini rupanya adalah pimpinan pasukan dari Tulaiha. Kemudian dia katakan kepada pasukan Tulaiha, sekarang kalian pergi tinggalkan Tulaiha ini, karena ini adalah nabi palsu. Wa wallahi kadzabun ma burika lana wala lahu fima yatlub. Tidak ada keberkatan bagi kita dan apa yang dia cari. Fansarafat Fazara, jadi kabilah Fazara meninggalkannya. Kemudian Uyainah pergi, wa akhuhu fi asarihima fa adri Uyainah fa usir. Uyainah ini ditangkap, kemudian dan saudaranya lari. Ketika Tulaiha telah melihat apa yang dilakukan oleh pasukannya, yaitu keluar lari meninggalkannya, maka fajal ashabu yaqulun, ya, madza ta'muruna, apa yang kau perintahkan kami? Waqad kana ada farsahu, dan dia telah menyiapkan kudanya untuk lari. Kemudian dan persiapkan istrinya. Kemudian dia meloncat kepada kudanya dan membawa istrinya di belakangnya, kemudian dia lari. Ya. Kemudian dia katakan pada sukannya, "Man stata' minkum ay yaf'al kadza falyaf'al." Ketika dia telah membonceng mendarai kudanya, dia lari meninggalkan pasukannya, dia katakan kepada kaumnya, kepada pasukannya, barang siapa yang mampu melakukan seperti ini maka hendaklah dia lakukan. Summa haraba hatta qadima Syam. Sampai Tulaiha ini lari, ya, ke Syam. Kemudian wa dzikra kala dikatakan pada sahabatnya, ya, lamma ra'a inzamau wa ilakum ma yahzimukum faqala lahu rajulun ana akhbiruka innahu laysa minna rajulun illa wa huwa yuhibbu an sahibahu yamutu qablah wa inna nalqa qauman kulluhum yuhibbu an yamuta qabla sahibi. Jadi ditanyakan, kenapa kalian kalah? Mereka menilai pasukan kaum muslimin itu adalah pasukan yang memang mereka ingin mati syahid, ya, dan masing-masing mereka ingin lebih dahulu mati syahid daripada sahabatnya. Tak kala Tulaiha lari, diikuti oleh Uqasah bin Mihsan. Ini Uqasah bin Mihsan, seorang sahabat yang pernah mendapat sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa dia akan masuk surga tanpa hisab wala azab. Ya, dua orang sahabat yang mengikuti Tulaiha ini dikejar, yaitu Uqasah bin Mihsan dan Sabit bin Aqram. Wa kana Tulaiha qad a'ta Allah ahdan alla yas'aluhu ahadun nuzul illa fa'ala. Dia berjanji kalau ada orang yang menyuruh dia berhenti, dia akan berhenti. Falamma abadara nadahu Uqasah Mihsan. Tak kala dia lari, dipanggil oleh Uqasah, dikejar, ya Tulaiha, fa'atafa alaihi, ya, dipanggil oleh Uqasah bin Mihsan, wahai Tulaiha, berhenti. Ya. Kemudian fa'atafa alaihi faqatala Uqasah. Ya. Kemudian dia berhenti dan membunuh Uqasah. Ya, mungkin ditombak atau dia panah. Summa adraka Sabit, yang tadi Sabit bin Aqram, faqatalahu aidan Tulaiha. Jadi Uqasah dibunuh oleh Tulaiha, kemudian dua orang ini Sabit bin Aqram juga dibunuh oleh Tulaiha. Ya. Kemudian faqatalahu aidan Tulaiha. Summa lahikal muslimun ashabu Tulaiha faqataluhu wa asaru. Kemudian pasukan Tulaiha diperangi habis-habisan oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian wasa Khalid la yatbakhanna rajulun qadaran wa la sakhinanna ma'an illa, ini kemudian tidak ada tidak boleh seorang pun di sini istilahnya memasak, seorang pun memanaskan periuk ataupun memanaskan air, wa illa askfaituhu ra'sa rajul. Ini kecuali orang yang sudah balik semuanya dibunuh. Ini kata Khalid bin Walid. Kemudian ini juga disebutkan bahwa maksud dari tadi masalah membakar orang-orang pengikut Nabi palsu ini berbeda dalam masalah ini para sahabat, ya.
Tapi di sini Khalid kayaknya la yatbakhan rajul qadran wa la yaskhan. Tidak boleh dibakar dari orang-orang yang mengikut nabi palsu itu Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid mengatur kembali pasukannya yang telah berhasil mengalahkan pasukan Tulaiha. Kemudian wa amar Khalid bil khata'ir an tabna summa awqada fiha an-nar. Ini kisah yang tadi disuruh oleh Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang pengikut nabi palsu ini yang tidak mau kembali kepada Islam dibakar. Kemudian Ummu Tulaiha ini farra 'alaiha al-Islam fa wasaba wa akhadhat fahma min nar wa hiya taqul ya maut im sabahan. Ini juga kisah yang disebutkan di mana Ummu Tulaiha ini dia lebih memilih kekufuran dan dia mengambil bara api untuk meletakkan di atas kepalanya. Kemudian Khalid bin Walid faqila li ba'd ahli ilmi sebagian sahabat mengatakan bahwa Khalid bin Walid tidak melakukan pembakaran terhadap orang-orang yang tadi telah ditawan ya. Nah, ini kisah dari Ibnu Umar menyebutkan syaitu Buzakha ma'a Khalid. Aku menghadiri ikut dalam perang Buzakha bersama Khalid Walid, fa azfarna an ta'ala Tulaiha. Kami mengalahkan Tulaiha, pasukan Tulaiha, wa kunna kullama agharna ala qaumin sabaina zarari wa aqsamna al-amwal. Kami menangkap setiap kami mampu mengalahkan sekelompok kabilah, kami menahan menjadikan tawanan perang dan kami membagi harta rampasan mereka hasil perang tersebut. Kemudian ada kisah kembalinya Bani Amir dan lain kepada Islam ketika Bani Asad dan Fazara telah kelihatan kalah dalam perang Buzakha ini. Khalid bin Walid mengirim pasukan kecil untuk liyasibu man wa qadaru alaihi mimman huwa ala riddatihi, untuk mengecek kabilah-kabilah kecil-kecil yang ada di sekitar kabilah Bani Asad dan Zura ini. Kemudian akhirnya kabilah-kabilah kecil itu mendatangi Khalid bin Walid dan mereka kembali masuk Islam karena takut untuk diperangi Khalid bin Walid. Di antara mereka juga ada yang ditangkap sebelum masuk Islam ya. Wa qad raja ila ma kharaj minhu wa mimma yaqul ma raja'na walakin mana'na amwalana muni'na amwalana faqad salamna fala yakhudh minhu haqqahu. Jadi antara mereka ada yang kembali kepada Islam, di antara mereka kembali membayar zakatnya. Nah, di antara mereka ada yang datang ke Abu Bakar dan tidak mau mendatangi Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid menuju Bukit Tai, yaitu yang disebut dengan dua gunung di Tai itu, kemudian menyerang pasukan Ghatfan dan Amir ya. Dan mereka meminta agar diberi keamanan dan mereka terhadap negeri mereka ya, dan mereka kembali menyatakan masuk kepada Islam dan mendirikan salat dan membayarkan zakat. Ini kabilah yaitu Bani Amir dan Ghatfan. Ini kabilah yang besar juga. Kemudian ya Khalid bin Walid mengambil sumpah mereka, janji mereka, la tabaya'anna ala dzalika abna'akum wa nisa'akum ya. Artinya anak-anak kalian semua harus masuk ke Islam kembali dan juga wanita-wanita kalian ya, pagi dan siang hari. Faqalu na'am. Mereka menerima semua itu. Nah, ini kisah bagaimana Khalid bin Walid dengan perjalanan yang panjang ya, dari kabilah ke kabilah, dari tempat ke tempat yang lain berpindah terus. Setiap selesai menaklukkan sebuah kabilah, Khalid bin Walid berpindah kepada kabilah yang lainnya. Nah, sampai nanti menghadapan dengan terakhir adalah yaitu berjalan kepada menuju Yamamah, itu perjalanan melawan Musailamah al-Kadzab. Nah, dalam perlawanan Musailamah al-Kadzab ini yang menyebabkan banyaknya berjatuhan korban dari kaum muslimin, dari para penghafal Al-Quran. Sekitar 70 sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar yang meninggal dalam peperangan ini. Karena pertahanan Musailamah al-Kadzab yang begitu kuat ya. Nah, kemudian sebelumnya Musailamah al-Kadzab ini pernah datang menghadapi Nabi SAW, namun setelah dia menyatakan Islamnya, kembali kepada kampungnya. Setelah di kampungnya dia mengaku kepada kaum kabilahnya bahwa dia adalah termasuk nabi juga ya, termasuk nabi juga dan digabung kenabiannya dengan kenabian Muhammad. Begitu dia mengaku kepada kaumnya
Ya, dan ini yang menyebabkan kaumnya banyak murtad dari Islam dan mengakui Musailama sebagai nabi. Ini diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudayj, qadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima ala Nabi sallallahu wufudul Arab. Ketika utusan-utusan bangsa-bangsa Arab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yaqdim alaina wafdun aqsa quluban. Tidak ada tamu yang paling utusan yang paling keras hatinya, ya, wala ahra alla yakuna al-Islam yaqarru fi qulubihim min Bani Hanifah. Jadi Rafi' bin Khudayj ini mengatakan ketika melihat utusan-utusan bangsa Arab yang masuk ke Islam ke Madinah mendatangi Nabi SAW, dia melihat bahwa Bani Asad adalah suku yang paling keras, ya. Nah, wa kana Musailamah ma'al wafd. Musailamah al-Kadzdzab ini bersama dengan utusan itu dari Bani Hanifah. Dan Bani Musailamah al-Kadzdzab ini adalah seusia dengan ayah Rasulullah SAW, ya. Falaman sarafu ila al-Yamamah idda'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyraka fi nubuwah. Tak kala Musailamah kembali kepada Yamamah, ini tempat tinggalnya Yamamah, ya, dia mengaku bahwa Nabi SAW telah mengikutkannya dalam kenabiannya. Wa kataba ilaihi, ya, kemudian Musailamah al-Kadzdzab ini menulis kepada Rasulullah SAW, ya, surat yang bunyinya fa inni usyriktu fil amri ma'ak. Dia mengaku aku ini telah juga menggabung kamu sebagai nabi, ya, ikut sebagai nabi. Wa inna lana nisful ard. Kata Musailamah al-Kadzdzab, bagi kami adalah separuh bumi dan engkau separuh. Ya, ini maksudnya orang Quraisy separuh menguasai Arab ini dan Bani Hanifah separuh. Jadi karena kita sama-sama nabi. Walakin Quraisy qaumun ya'tadun. Ya, sebetulnya kata dia, sebetulnya kenabian itu saya aja nabi, kamu juga nabi, dan saya memiliki separuh dari wilayah Arab, kamu hanya separuh berhak untuk wilayah saya wilayah Arab ini. Tetapi dia menuduh bahwa kaum Quraisy telah melampaui batas. Maka Rasulullah SAW menulis jawaban kepada dia, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah SAW, dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Musailamah al-Kadzdzab, kepada Musailamah nabi yang palsu, ya, pembohong. Amma ba'd, fa innal arda lillahi yurisuha man yasha min ibadi. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya bumi ini milik Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki dari hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Sungguh kemenangan itulah milik orang-orang bertakwa. Wajada bi aduwillah dalalahu ba'da wafat Rasulullah SAW. Kemudian Musailamah semakin mengembangkan kesesatannya setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya. Kemudian wa asfaqat ma'ahu Banu Hanifah ala dzalik. Kemudian kaumnya dari Bani Hanifah menyetujui tindakannya itu, ya, menerima dia sebagai nabi mereka. Illa afdal min zawi uqulim, kecuali sedikit dari orang-orang yang punya akal di antara mereka. Di antara fitnah yang paling besar dari Musailamah al-Kadzdzab kepada kaumnya adalah syahadatul rijal min unfatillahu bi isyrakin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil amr, yaitu adanya tokoh-tokoh dari Bani Hanifah itu yang menyebarkan bahwa Musailamah telah diangkat pula, digabungkan menjadi nabi bersama Rasulullah SAW, ya. Dan mereka itu adalah orang yang datang menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu datangnya para utusan-utusan kabilah untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dikisahkan oleh Rafi' bin Khudayj dalam sebuah riwayat tadi. Kemudian wakana rijal, kemudian faqara al-Quran wa ta'allama sunan wa qala Ibnu Umar wa kana min afdalil wafdi indana fa kana 'azam fitnatan ala ahli Yamamah min ghairihi. Ya, dia membaca Quran dan mengetahui hadis-hadis. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan tidak ada utusan yang paling baik di sisi kami dan orang yang paling besar fitnahnya di atas penduduk Yamamah daripada Musailamah al-Kadzdzab. Lamma kana ya'rifu bihi. Lima kana yu'rafu bihi. Wa qala Rafi' bin Khudayj kana birijal min al-khusyu' wal luzum qira'atul Qur'an wal khair bima yura syai'un ajib. Ya. Wa kana Umar yashkuri min asyrafihim wa kana siddiqan lirijal wa kana musliman yaktum islamahu. Ini kisah dikisahkan oleh Rafi' bin Khudayj ini menyebutkan bahwa mereka itu suku Bani Hanifah ini adalah orang-orang yang kelihatannya orang-orang yang rajin beribadah, khusyuk dalam ibadahnya, banyak baca Quran, ya. Tetapi dengan pengaruh-pengaruh dari tokoh-tokoh mereka akhirnya mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ada salah seorang dari mereka namanya Ibnu Umar al-Yashkuri, pengaruh dari masyarakat Al-Yamamah yang telah beriman dengan kenabian palsu dari Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian tatkala Musailamah mengetahui dia menyukai Islamnya, maka Ibnu Umar al-Yashkuri tadi melari ke pasukan Khalid bin Walid dan memberitahu tentang kondisi mereka,
dan memberitahu tentang bagaimana kelemahan-kelemahan dari pasukan Musailamah Al-Kadzab. Nah, kemudian ada suatu kisah di mana Musailamah Al-Kadzab ini, ya, di antara fitnahnya adalah memberikan berkah kepada setiap bayi yang baru lahir. Ya. Kemudian tetapi dalam sebuah kejadian ini ada seseorang membawa anaknya yang baru lahir kepada Musailamah Al-Kadzab dan mengusap kepalanya. Faqara'a wa qara'a kullu maulud lahu. Ya, faja'a akhar. Kemudian setiap anak yang baru lahir dibawa kepada dia untuk diberi berkah. Kemudian kisah orang yang terakhir ini adalah dia mencerita, ini dzumalin wa laysa li mauludun yablu sanatain hatta yamut. Dia mengisahkan, saya ini ada orang yang punya banyak harta, tapi setiap anak yang lahir selalu sebelum sampai berumur 2 tahun selalu aja meninggal, kata orang ini. Illa hadzal maulud. Tapi anak yang satu ini enggak meninggal. Wa huwa ibnu 10 sinin. Al-an sampai umurnya sudah 10 tahun. Jadi orang ini menceritakan untuk meminta berkah kepada Musailamah Al-Kadzab, pembohong ini, ya, dia setiap lahir anaknya meninggal, dan dia punya harta yang banyak, tapi anak yang satu ini sudah umur 10 tahun enggak meninggal. Wali mauludun wali ams. Kemudian dia kisahkan lagi, kemarin saya juga punya anak yang baru lahir. Fa haba yubarika fihi. Maka ingin untuk diberi berkat oleh Musailamah Al-Kadzab dan mendoakan agar Allah memanjangkan umurnya. Ya, qala sa'atul laka. Kemudian Musailamah Al-Kadzab mengatakan, saya akan minta hal itu untukmu. Kemudian setelah orang ini kembali ke rumahnya dengan sangat gembira dengan janji dari Musailamah Al-Kadzab tadi agar anaknya, ya, panjang umur, maka dia mendapatkan anaknya yang paling besar telah tenggelam di sumur, dan mendapatkan anaknya yang paling kecil itu dalam kondisi sedang sakaratul maut. Ya, sehingga pada hari itu dia tidak sampai sore kecuali kedua anaknya telah meninggal. Ya, karena ini membuktikan kebohongan dia. Wa taqulu ummuhuma, kemudian orang ibunya mengatakan, la wallahi ma li abi Sumama inda ilahihi manzilatu Muhammad. Kemudian ibunya, istrinya dari orang ini mengatakan, sebetulnya itu Abi Sumama, maksudnya Musailamah Al-Kadzab itu tidak punya posisi apa-apa sebagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh Muhammad SAW. Nah, ini kata istrinya. Buktinya, yang pertama anaknya sudah berumur 10 tahun, setelah minta berkah kepada Musailamah Al-Kadzab malah meninggal gitu ya. Kemudian anak yang paling kecil juga sudah meninggal juga. Kemudian wahafar Banu Hanifah bi'ran fasta'dzibuha fa'atu Musailamah. Kemudian ketika istrinya tidak percaya dengan Nabi Musailamah Al-Kadzab ini, orang Banu Hanifah mengazabnya, menggali kuburnya dan mengazab wanita tersebut. Kemudian mereka mendatangi Musailamah wa talabu ayyubarika fiha faqafasaqa fiha fa'adat malhan ujajan. Ini kisah lain ya. Kalau tadi kisah seorang wanita yang tidak beriman gara-gara sebelumnya suaminya datang ke Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ini kisah Kisah ini adalah seorang masyarakat Banu Hanifah ini menggali sumur. Bukan mengazab wanita yang tadi di sumur, tapi dia menggali sumur, kemudian ingin airnya bersih. Lalu mereka mengundang Musailamah Al-Kadzab untuk mendoakan sumur itu agar airnya bersih, bening. Kemudian setelah diberi, ketika Musailamah Al-Kadzab yaitu menghembuskan liurkannya ke sumur itu menjadi sumur yang asin, milhan ujaja, asin dan pahit, malah semakin rusak. Nah, ketika Khalid bin Walid telah ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelah selesai memerangi Bani Qatafan dan Bani Asad untuk memerangi yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dan hal itu ditugaskan secara tegas oleh Abu Bakar Siddiq kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan pertolongan Allah SWT, ya, sampai ya maka ada sebagian di antara mereka yang datang ke Madinah dari Bani Hanifah ini yang lari, ya, untuk membayar Abu Bakar dalam keadaan Islam. Qala fa bai'ati iyyakum wa amani lakum an talhaqu bi Khalid. Jadi kata Abu Bakar Siddiq anhu, ketika ada utusan dari Bani Hanifah yang datang ke Madinah menemui Abu Bakar Siddiq anhu bahwa mereka telah masuk Islam, mereka akan kembali kepada Islam, Abu Bakar Siddiq menyuruh mereka untuk kembali menemui Khalid bin Walid. Sesungguhnya saya telah baiat saya untuk kalian adalah, dan keamanan yang saya berikan untuk kalian adalah kalau kalian kembali bergabung dengan Khalid bin Walid. Taib, paman kata bailaya Khalid annahu hadara ma'ahu yamama fa huwa amin.
Maka barang siapa yang telah ditulis oleh Khalid bin Walid kepada saya nanti disebutkan bahwa dia telah hadir dalam perang Yamamah membantu Khalid bin Walid, maka dia akan diberi keamanan, kata Abu Qasim anhu. Wal yuballigh syahidukum ghaibakum. Hendaklah kalian yang datang sekarang ini beritahu saudara-saudaranya yang belum datang. Wala taqdimu alayya. Jangan kalian datang ke Madinah, kata Abu Qasim anhu, tetapi bantu Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Ini kisahnya sangat panjang, kisah Musailamah al-Kadzab ini, ya. Kemudian, ya, setelah Khalid bin Walid datang ke Bani Hanifah, yang itu kabilahnya Musailamah al-Kadzab, Khalid bin Walid membacakan surat dari Abu Bakar Siddiq anhu, ya, yang dia bacakan setiap suku yang dia temui. Nah, kemudian setelah itu, ya, summa khatabahum, ya, kemudian qala radiya Khalid amran wa radina ghairahu. Ketika Khalid selesai membacakan surat itu kepada mereka, mereka mengingkari, ya, yang diinginkan Khalid sebuah perkara kami tidak meredainya, ya. Wa ma yunkiru Khalid an yakuna fi Bani Hanifah man usyrika fil amr fasara in qadima alaina salqa qauman laysu kaman laqiya. Bahkan mereka menyebutkan ketika dibacakan surat itu, sungguh Khalid belum tahu kami, sungguh Khalid tidak akan melihat kami sebagaimana dia menemui kaum bangsa suku-suku lain yang mau tunduk dengan permintaannya. Kemudian mereka berkhutbah, innakum talqauna qauman yubdiluna anfusahum duna sahibihim fabdalu nufusakum duna sahibikum. Kemudian mereka memotivasi pasukannya Musailamah al-Kadzab ini, kalian akan menghadapi kaum yang mereka mengorbankan jiwa mereka sebelum jiwa sahabatnya, maka korbankanlah diri kalian sebelum sahabat kalian, kata pimpinan pasukan dari Musailamah al-Kadzab. Kemudian faqala wa kana Umar bin Dhabi fi ashabi Khalid. Ketika salah seorang sahabat namanya Umar bin Dhabi ini berada dalam pasukan Khalid bin Walid, dan dia tidak berasal dari ahli Hujar ini, kana min ahli malham, faqala Khalid taqaddam ila qaumika faqsirhum. Jadi disuruh oleh Khalid dia yang mendobrak barisan Musailamah al-Kadzab. Kemudian dia berbicara, ya ahli mama azullukum Khalid bil muhajirin wa ansar qad taraktul qauma wallahi yatabaya'una ala fathi Yamamah. Dia sampaikan pesan Khalid bin Walid, aku senantiasa melihat Khalid bin Walid tengah kaum muhajirin ansar, mereka tidak membiarkan sebuah kelompok kecuali mereka saling berbaiat untuk menaklukkan kota Yamamah ini. Qad qadaw wataran min Asad wa Ghatafan. Mereka telah menaklukkan Bani Asad, Bani Ghatafan, wa antum fi akfihim. Ya, sekarang kalian berada dalam genggaman mereka. Wa qul la quwwata illa billah. Inni ra'aitu aqwaman in ghalabtumuhum bisabar ghalabukum bin nasr. Kata dia menjelaskan, memberikan peringatan, ya, tiada kekuatan kecuali milik Allah. Aku melihat kaum yang memerangi kalian ialah, jika kalian memerangi dengan kesabaran, mereka akan menang sekali dengan kemenangan. Ya, ghalabukum bin nasr. Wa in ghalabtumuhum 'alal haya ghalabukum 'alal maut. Jika kalian berperang hanya demi kehidupan, mereka justru berperang ingin mencari kemati syahid. Wa in ghalabtumuhum bil adad ghalabukum bil madad. Jika kalian memerangi mereka melawan dengan jumlah yang besar, pasukan yang besar, sungguh mereka akan mengalahkan kalian dengan bantuan dari langit, dari Allah SWT. Lastum wal qaum sawa. Kalian tidak sama dengan mereka. Al-Islam muqbilun. Islam akan tetap maju. Wa syirku mudbirun. Syirik itu akan hancur. Wa sahibukum nabiyyun wa sahibukum kadzdzab. Ya. Wa sahibuhum nabiyyun wa sahibukum kadzdzab. Sedangkan sahabat mereka, maksudnya Rasulullah SAW, adalah nabi yang benar, sedangkan nabi kalian adalah nabi palsu. Wa ma'ahumus surur wa ma'akum ghurur. Mereka membawa kebahagiaan, kalian hanyalah orang yang tertipu. Fal'an wasayf fi ghamdihi. Kata mereka, sekarang pedang masih dalam sarungnya, ya, wan nabal fi hafirihi fi jafirihi, masih anak panah di dalam kantong, ya, qabla ayyusal sayf wa yarmi siham, sebelum terjadinya pedang, sebelum dikeluarkannya pedang dari sarungnya dan panah diangkat dari busurnya, dilepaskan dari busurnya, ya, fakadzabu wattahimuhu. Hendaklah kalian mendustakan Musailamah al-Kadzab itu dan jangan kalian mengikutinya, dan hendaklah kalian mencelanya. Kemudian waqama Sumama bin Asal fihim. Ini dari pasukan Bani Musailamah al-Kadzab menjawab perkataan dari Umar bin Dhabi ini, isma'u minni, dengarkan dari aku, wa ati'u amri tarshudu inna la yastami' nabiyani bi amrin wahid. Ya. Afwan. Ini juga seorang sahabat lain, Sumama bin Asal ini menjelaskan
menambah penjelasan dari Umair bin Tabi ini menjelaskan, dengarkanlah dariku dan patuhilah saranku, ya. Sungguh kalian akan mendapat keberuntungan, akan mendapat petunjuk. Sungguh tidak akan berkumpul dua nabi dengan satu perkara. Sungguh Muhammad adalah nabi yang tiada nabi setelahnya. Wala nabiyya yursulu ma'ahu, dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus bersamanya. Ya, kemudian dia membacakan beberapa ayat, ya. Kemudian dia juga menyebutkan celaan terhadap ayat-ayat yang dibacakan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Nah, sebetulnya masih panjang, yaitu ketika Khalid bin Walid mengutus Tala'i min Battah min al-Battah, ini salah suku dari Battah ini, kemudian maju dengan 200 pasukan, ya, menghadapi Musailamah al-Kadzdzab ini. Kemudian juga mengirim sebelumnya 2 mata-mata, di mana Al-Waqidi menceritakan bahwa Khalid tak kala maju menyerang mereka dengan 200 pasukan berkuda, ya. Barang siapa yang kalian tangkap dari mereka, maka kalian yang kalian bunuh di antara mereka, maka ambillah. Fantaliqu wa akhadhu Muja'a bin Murarah fi 23 rajulan min qaumihi. Ya, ini ada sahabat namanya Muja'a bin Murarah ini maju dengan 23 dari kaumnya, ya, dan untuk menyerang pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Wala hum la yash'uruna bi iqbal Khalid fasaluhum biman antum. Lalu ditanya, siapa mana kalian? Kami dari Bani Hanifah. Faqalu ma taquluna fi sahibikum? Bagaimana pandangan kalian terhadap Musailamah al-Kadzdzab? Fatashaw annahu Rasulullah. Maka kalian mengatakan dia sebagai utusan Allah. Faqalu li Muja'a ma taqulu anta? Faqala ma kuntu ukhir bi Musailamah. Aku tidak percaya dengan kenabian dia. Qad qadimtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ghayyartu wa la badaltu. Mereka mengatakan, kami telah pernah mendatangi Rasulullah SAW dan kami tidak pernah berubah dan tidak pernah mengganti. Kemudian, afwan, ini mereka mengatakan, apa pandangan kalian terhadap Musailamah al-Kadzdzab? Mereka ini ada 23 orang dari Bani Hanifah ini, ya, fasyahidu annahu Rasulullah. Lalu justru mereka mengatakan bahwa Musailamah al-Kadzdzab itu adalah utusan Allah. Faqalu li Muja'a, ini mereka bertanya kepada Muja'a, bagaimana pendapat engkau? Maka Muja'a ini seorang sahabat mengatakan, ya, aku tidak percaya dengan kenabian Musailamah al-Kadzdzab, dan aku adalah orang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, dan aku tidak pernah mengganti apa atau menukar apa yang telah aku imani dengan Rasulullah SAW. Kemudian Khalid menghukum mereka dan menghukum orang-orang yang percaya dengan Nabi Musailamah al-Kadzdzab itu, ya. Kemudian hatta idza baqiya Sariyah bin Amir qala ya Khalid in kunta turidu bi ahli imama khairan wa syarran aw syarran fasbuk Muja'a. Nah, jadi maksudnya, wahai Khalid, jika engkau ingin menginginkan keburukan atau kebaikan untuk ahli imamah ini, ya, hendaklah engkau mendatangi Muja'a. Wa kana syarifan falam yaqtulhu. Jadi kemudian dia seorang yang mulia dan dia tidak dibunuh. Wa taraka aidan Sariyah wa amara bihima fa usaqa fi jawami' hadid. Jadi dari pasukan tadi ada Sariyah bin Amir, ada juga sahabat namanya bukan sahabat, ya, dari Sariyah bin Amir ini dibiarkan oleh Khalid, tidak dibunuh. Kemudian juga teman yang lain namanya yaitu Muja'a tadi, ya. Nah, wa kana yaru Muja'a wa huwa kadzalik fa yatahadas ma'ahu wa huwa yadhunnu anna Khalid yaqtuluhu. Kemudian dia sudah mengira Khalid akan membunuhnya, ya. Inna li islaman wallahi ma kafartu wa ada kalamu al-awwal. Ya, dia mengatakan aku ini adalah Islam. Muja'a ini mengatakan aku tidak pernah kufur setelah beriman dengan Rasulullah SAW. Faqala Khalid inna bainal qatl wa tarkil manzilah wa hiya al-habs hatta yaqdi Allahu fi harbina ma huwa qadin wa dafa'u ila ummi Mutammim zawjatahu wa amaraha an tuhsina isarahu. Fazanna Muja'a anna Khalid yuridu habsahu li ajli an yukhbirahu an aduwihi wa yushiru alayhi. Faqala Khalid laqad alimtu anni qadimtu ala Rasulullah sallallahu fa bay'atu ala al-Islam wa ana al-yawm ala ma kuntu alayhi ams. Kemudian Muja'a ini mengira bahwa Khalid itu akan menahannya, ya, menuntutnya untuk memberitahu tentang informasi sebagai informan untuk menahui tentang kondisi bentengnya Musailamah al-Kadzdzab ini. Pembahasan ini cukup panjang, ya, karena memang dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab ini perjuangan sahabat begitu sulit sekali, karena memang Musailamah al-Kadzdzab memiliki benteng yang begitu kuat, ya, sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan dari para sahabat saat itu.
sekitar 70 dari sahabat kaum Muhajirin dan Ansar yang korban, yang mereka kebanyakan adalah para penghafal Al-Quran. Yang berikutnya akan diambilnya kebijakan oleh Umar, mengusulkan kepada Abu Bakar agar dikumpulnya Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan kisah ini karena banyak sekali ibrah di sini bagaimana perjuangan sahabat ketika menaklukkan benteng Musailamah Al-Kadzab ini, yang kemarin sempat kita kisahkan, mana di antara salah seorang sahabat meminta agar dia dilemparkan ke dalam benteng itu, ya, dengan memakai tangkai tombak itu. Akhirnya dia dapat membunuh sekian banyak orang di dalam benteng itu, dan dia mampu membuka pintu benteng untuk para sahabat menyerang pasukan Musailamah Al-Kadzab yang sedang berlindung diri dengan dalam benteng tersebut. Ini perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat karena mereka mengepung itu cukup lama benteng tersebut, ya. Nah, karena mungkin memang Bani Hanifah ini pasukannya besar juga, yang itu sekitar sekitar 10.000, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada yang 10.000 menyebutkan jumlah mereka. Ya, ini tentu membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzab ini. Demikian karena waktu membatasi kita, dari pelajaran ini sebetulnya kaum Bani Hanifah itu juga mempunyai bukti kebohongan ke Nabi Musailamah Al-Kadzab, tapi kenapa mereka masih mau mengikuti? Mereka adalah ta'assub kepada kabilah dan kaumnya. Karena dari sisi ungkapan Musailamah Al-Kadzab tadi, mereka ingin membagi wilayah, separuh untuk orang kafir Quraisy, separuh untuk mereka, katanya. Sebetulnya Musailamah Al-Kadzab itu tahu bahwa dia itu bohong, dia bukan nabi, tapi karena dia adalah ingin memiliki wilayah, sebenarnya orang kafir Quraisy yang telah menguasai banyak wilayah dengan menyebarkan Islam, mereka memakai isu yang sama untuk menguasai kekuasaan kembali dari kaumnya, ya, agar dia tetap memiliki kedudukan, memiliki wilayah yang luas. Maka dia katakan tadi kepada Rasulullah SAW, sungguhnya aku ini adalah termasuk nabi yang diutus bersamamu, ya, dan negara Arab itu kita bagi dua. Tapi orang-orang Quraisy, kata Musailamah Al-Kadzab, nggak jujur sehingga mengambil wilayah yang lebih luas. Sebetulnya isu yang yang disembunyikan oleh Musailamah Al-Kadzab itu adalah masalah kecemburuan terhadap perebutan wilayah yang ingin tetap dikuasai oleh Musailamah Al-Kadzab. Demikian wallahu a'lam dapat kita bahas dalam pembahasan ini, karena cerita ini memang butuh untuk kita baca karena tidak bisa kita jelaskan tanpa ada data, ya. Demikian, mohon maaf jika ada dalam penjelasan ini hal yang kurang memuaskan, karena memang kisah ini panjang sekali diceritakan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab beliau Mukhtasar Sirah Rasul, ya, karena melihat perjuangan sahabat dalam menjaga Islam ini dari pencitraan, ya, atau penyesatan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab, dan ini menunjukkan setiap nabi yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW adalah nabi palsu, yang wajib untuk dihukum dan diberikan hukuman oleh kekuasaan Islam, yaitu dengan memerangi para nabi palsu tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena waktu membatasi kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.